Presiden Soekarno pernah menyerang ulama besar di masanya Buya Hamka. Bersama Muhammad Yamin, Soekarno headline beberapa media cetak asuhan Pramudia Anantatur melakukan pembunuhan karakter terhadap Hamka. Tahun 1964 Soekarno menjebloskan ulama besar asal Minangkabau ini ke dalam penjara tanpa melewati persidangan. 2 tahun 4 bulan Hamka di penjara, apakah dia bersedih? Tidak, justru bersyukur bisa masuk penjara. Di dalam penjara ia punya waktu yang banyak menyelesaikan 30 juz tafsir Al-Quran Al-Azhar. Lantas bagaimana dengan ketiga tokoh tadi? Pramudia, Muhammad Yamin dan Soekarno. Allah masih sayang pada mereka. Kekejian mereka tidak harus diselesaikan di akhirat. Allah mengizinkan masalah ini diselesaikan di dunia. Di usia senja Pramudia mengakui kesalahannya. Ia mengirim putrinya Astuti dengan calon suaminya Daniel yang mualaf untuk belajar Islam kepada Hamka. Apakah Hamka menolak? Tidak. Justru dengan lapang hati Hamka mengajarkan ilmu agama pada mereka tanpa mengungkit-ungkit kekejaman Pramudia. Astuti, anak perempuan Pramudia pun menangis haru melihat kebesaran hati ulama besar ini. Hamka pun menjadi saksi atas pernikahan mereka. Saat Muhammad Yamin sakit keras, ia meminta orang terdekatnya untuk memanggil Hamka. Dengan segala kerendahan hati dan penyesalannya pada ulama besar ini dan meminta maaf atas segala kesalahannya. Dalam nafas terakhir, Muhammad Yamin pun meninggal dunia dengan ucapan kalimat-kalimat tauhid yang dituntun oleh Hamka. Begitu pula dengan Soekarno, Hamka justru berterima kasih dengan hadiah penjara yang diberikan padanya karena berhasil menulis buku yang menjadi dasar umat Islam dalam menafsirkan Al-Quran. Tak ada marah, tak ada dendam, ia malah merindukan tokoh besar Indonesia, proklamator bangsa karena telah membuat ujian hidup Sang Buya menjadi semakin berliku namun sangat indah. Tanggal 16 Juni tahun 1970, seorang ajudan Soekarno datang ke rumah Hamka membawa secari kertas bertuliskan pendek, "Bila aku mati kelak, aku minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku." Hamka langsung bertanya kepada sang ajudan, "Di mana beliau sekarang?" Dengan pelan dijawab, "Bapak sudah wafat di RSPAD, jenazahnya sedang dibawa ke Wisma Yoso." Mata Sang Buya menjadi sayu dan berkaca-kaca. Rasa rindunya ingin bertemu dengan tokoh besar negeri ini malah berhadapan dengan tubuh yang kaku tanpa bisa berbicara. Hanya keikhlasan dan pemberian maaf yang bisa diberikan Hamka pada Soekarno. Untayan doa yang lembut dan tulus dipanjatkannya saat menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Indonesia. "Terima kasih Buya, atas pembelajaran kehidupan dari cerita hidupmu. Semoga Allah balas surga Firdaus atas semua ilmu dan sikap hidupmu yang sudah diajarkan untuk kami dan negara kita tercinta."